Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'diah dengan NIM 2314010017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Pertama, saya akan membacakan dalilnya beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asb Qul amanna billahi wa ma Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya, qul amanna billahi, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan atas kami, wa ma unzila ala, dan apa yang diturunkan atas Ibrahim kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan kepada Ishaq dan kepada Ishaq, wa Ya'qub dan kepada Ya'qub, wal asbati dan kepada dan anak-anaknya atau keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Ulaika jazaa'ahum, mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah. Ulaika jazaa'ahum, mereka itu balasannya ialah anna alaihim la'natullah, bahwasanya atas mereka kutukan Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Dan adapun kosakata atau potongan-potongan ayat yang perlu diketahui yaitu unzila, diturunkan, artinya diturunkan, utiya artinya diberikan, ya bataghi artinya mencari, khasirin artinya orang-orang yang merugi. Selanjutnya penjelasan mengenai penafsiran atau asbabun nuzul dari Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Quran Surah Ali Imran artinya yaitu keluarga Imran. Tidak ada ditemukan keluarga lainnya yang diabadikan seperti keluarga Imran ini. Nah, apa sih alasannya? Kenapa bisa keluarga Imran ini bisa diabadikan dalam Al-Quran? Ternyata keluarga adalah orang-orang yang saleh dan orang-orang yang terpelihara kesuciannya mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad. Untuk mengetahui kandungan dari Quran Surah Ali Imran ini, terlebih dahulu kita mengetahui asbabun nuzulnya, bisa memahami sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Asbabun nuzul yang pertama itu yaitu untuk menegaskan atau menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu atau agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah lanjutan dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu melanjutkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Dan asbabun nuzul yang kedua yaitu untuk menegaskan kepada orang-orang Nasrani yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengaku-ngaku kepada Nabi sebelumnya. Padahal ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya itu sudah mereka robah dan sudah tidak ada lagi yang aslinya. Dan asbabun nuzul yang ketiga yaitu sebagai menegaskan kepada kita bahwa kita tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja, tetapi kita harus mengimani nabi-nabi dan rasul, nabi-nabi dan rasul. Menegaskan kepada nabi-nabi saja. Kita yang harus beriman kepada nabi mulai dari
menegaskan kepada kita bahwa kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad saja, kita harus beriman kepada Nabi. Dan asbabun nuzul yang ketiga yaitu menegaskan kepada kita dan asbabun nuzul yang ketiga yaitu menegaskan kepada kita bahwa kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga harus beriman kepada nabi yang lainnya, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 25 nabi dan rasul yang harus kita percayai juga. Satu saja yang kita tidak percayai, maka akidah kita atau tauhid kita itu sudah tidak murni lagi. Setelah ditutup oleh Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, dan karena diturunkannya Quran surah Al-Maidah, maka tidak ada lagi kitab setelahnya, tidak ada lagi nabi atau rasul setelahnya, dan tidak ada lagi agama setelahnya setelah agama Islam, karena ajarannya itu sudah sempurna. Nah, sebagai tanda Nabi Muhammad itu adalah penyempurna dari agama, sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad itu adalah penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad tidak membawa atau sudah menyeleksi. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membawa ajaran-ajaran yang tidak cocok gitu. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah menyeleksinya atau memilih-milihnya, mana yang cocok untuk diamalkan dan mana yang tidak cocok untuk diamalkan. Dan yang tidak cocok diamalkan itu maka Nabi Muhammad meninggalkannya. Contoh ajaran yang Nabi Muhammad tidak pilih yaitu atau tidak Nabi Muhammad pilih yaitu contohnya yaitu caranya bertaubat umat Nabi Musa, yaitu dengan cara dibunuh. Nah, dengan cara dibunuh maka dosa-dosanya itu sudah terampuni gitu. Contoh syariat yang tidak berasal dari Nabi Muhammad tetapi berasal dari nabi-nabi sebelumnya, karena ini cocok maka cocok diamalkan, maka Nabi Muhammad memilihnya, yaitu contoh syariat haji umrah dan kurban. Nah, ini adalah ajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, jadi karena amalan ini cocok untuk diamalkan, maka Nabi Muhammad memilihnya. Nah, jadi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87 itu yaitu jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi. Jadi setelah kita beriman, jadi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 84 ini sampai 87 yaitu jangan membeda-bedakan keimanan. Setelah beriman kepada Allah, kepada kitab, dan juga beriman kepada kitab, dan juga beriman kepada, tidak membeda-bedakan keimanannya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi satu saja yang kita tidak percayai atau jadi satu saja cacat kepercayaan kita, maka akidah kita itu sudah tidak murni lagi. Nah, setiap nabi itu memiliki kitabnya masing-masing. Nah, kenapa kita tidak mengamalkan atau kenapa kita tidak mengambil salah satu atau keempat kitabnya itu untuk kita pegang gitu sebagai ajaran? Karena keempat kitab tersebut sudah ada dalam Al-Quran, sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi keempat kitab itu, ajaran-ajaran yang ada dalamnya itu sudah ada dalam Al-Quran dan sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Adapun nilai-nilai pendidikan atau teladan yang dapat kita yang dapat kita teladani dari Quran surah Ali Imran ini, yaitu yang pertama, menanamkan tauhid atau pondasi yang kuat. Jadi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 84 tadi yaitu kita tidak membeda-bedakan antara keimanan, antara kepercayaan percaya. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara mempercayai Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kita harus sama-sama mempercayai, ke-25 nabi dan rasul tersebut, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, satu saja kita tidak mempercayainya, maka akidah atau tauhid kita itu sudah tidak murni lagi. Nah, adapun kandungan dalam Quran surah Ali Imran ayat 85 untuk membentuk karakter yang teguh dalam Islam, untuk membentuk fondasi atau keimanan yang kuat. Nah, adapun kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 86 yaitu mengajarkan kita untuk berpegang teguh atau istiqomah dalam kebenaran. Contohnya seperti kisah Khalid bin Walid. Nah, dia adalah dari kaum Ansar. Nah, dia adalah contohnya seperti kisah Khalid bin Walid, yaitu dia adalah dari kaum Ansar. Nah, Khalid bin Walid ini aslinya dia orang Islam, kemudian dia murtad. Nah, jadi setelah ia murtad, lalu ia menyesali. Setelah ia murtad, kemudian ia menyesali perbuatannya, lalu ia ingin kembali lagi masuk Islam.
Nah, jadi perlu sekali untuk memegang teguh keimanan kita, kepercayaan kita, istiqomah dalam kebenaran. Nah, jadi orang yang jadi berbeda ya, orang yang berpuluh-puluh tahun kafir atau tidak. Jadi berbeda ya, orang yang sudah kafir sejak berpuluh-puluh tahun kemudian dia mu'alaf. Nah, lalu dia meninggal. Setelah dia mu'alaf ya, lalu dia meninggal, maka itu sebuah kebaikan. Tetapi berbeda dengan orang yang itu kebaikan baginya. Tetapi berbeda dengan orang yang orang yang sudah Islam dari awal. Nah, lalu dia murtad sehari itu. Orang yang sudah Islam berpuluh tahun, kemudian dia murtad sehari itu, lalu dia menyesali perbuatannya dan ingin kembali lagi masuk kepada Islam. Nah, itu adalah sebuah laknat bagi dirinya. Nah, orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang murtad. Jadi orang yang kafir, jadi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 87 ini, jadi kandungan dari Quran surah Ali Imran ayat 87 ini yaitu orang yang murtad, orang yang kafir, orang yang zalim itu akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, contohnya pencuri, seorang pencuri, maka atau orang yang mengganggu ketentraman dalam masyarakat, membuat kehebohan. Nah, seseorang yang contohnya seorang pencuri. Nah, maka masyarakat atau orang seluruhnya, orang yang merasa khawatir, terganggu dengan keamanan di sebuah perkampungan itu, maka orang akan melaknatnya, orang akan membencinya, melaknatnya. Nah, jadi ketika orang itu melakukan suatu keburukan atau sesuatu yang bertentangan, maka orang, bukan hanya manusia saja yang melaknatnya, tapi Allah, malaikat dan manusia seluruhnya melaknat orang tersebut, ya, yaitu orang yang zalim tadi, orang yang zalim, orang yang membuat kerusakan, ya, orang yang membuat kerusakan, orang yang murtad, orang yang kafir. Nah, itu akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surah Ali Imran ini dari ayat 84 sampai 87 yaitu kita tidak membeda-bedakan. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, kitab, dan kita juga harus beriman kita tidak boleh membeda-bedakan keimanan kita, mempercayai dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Nah, lalu menanamkan tauhid yang kokoh. Nah, menanamkan tauhid yang kokoh yaitu contohnya itu dan untuk membentuk karakter, membentuk karakter yang baik ya, yang teguh dalam Islam. Nah, yang untuk membentuk karakter yang baik, yang teguh dalam Islam. Nah, jadi itu contohnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil pelajaran dari Quran surah Ali Imran ini, keluarga Imran ini, dari ayat 84 sampai 87, yaitu bahwa kita sebagai dalam keluarga kita harus sama-sama jadi dalam keluarga harus mengajarkan kepada anak-anak jadi dalam keluarga harus mengajarkan nilai-nilai agama. Jadi harus mengajarkan kepada keluarga. Jadi harus mengajarkan kepada keluarga, kepada anak untuk menjaga keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan dan agar meningkatkan rasa syukur kepada Allah dan menjauhi dari mempersekutukan Allah, baik itu mempersekutukan hal-hal dalam hal kecil ataupun apalagi hal yang besar. Kita harus menjaga keluarga kita dan mengajarkan kepada anak dan keluarga kita untuk berpegang teguh kepada Islam, untuk menjaga keimanan kita dengan sebaik mungkin dan menjaga dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari Ananda. Sekian dari Ananda apabila banyak kekurangan. Sekian dari Ananda.
Sekian dari Ananda. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.